Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Six Sigma filosofi. Ya, yang pertama saya berasal dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya dari jurusan Teknik Industri dan nama saya Michael Andi Pranata. Saya akan menjelaskan mengenai Six Sigma. Semoga melalui video ini Anda dapat mengetahui Six Sigma secara mendalam. Ya, Six Sigma dikenal sebagai simpangan baku dalam statistik yang menyatakan nilai simpangan terhadap nilai tengah. Suatu proses dikatakan baik apabila berjalan suatu rentang yang disepakati. Rentang tersebut memiliki batas atas USL dan batas bawah LSL. Proses yang terjadi di luar rentang disebut dengan cacat. Nah, proses Six Sigma adalah proses yang hanya menghasilkan 3,4 dPMO atau defect per million opportunity yang menghasilkan probabilitas tanpa cacat sebesar 99,99997%. Nah, Six Sigma mempunyai 3 pandangan. Pandangan pertama adalah Six Sigma dipandang sebagai metrik. Six Sigma dipandang sebagai metrik adalah pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja proses dan hasil upaya perbaikan. Kemudian Six Sigma dipandang sebagai metodologi. Praktisi Six Sigma mengukur dan menilai kinerja proses dengan menggunakan dPMO dan Sigma. Mereka menerapkan metodologi DMAIC. D untuk define, M untuk measure, A untuk analyze, I untuk improve, C untuk control. Yang ketat untuk menganalisis proses dan menghilangkan atau mengurangi kesalahan dan variasi. Kemudian Six Sigma dipandang sebagai sistem manajemen. Six Sigma telah dikembangkan menjadi sistem manajemen praktis untuk perbaikan bisnis berkelanjutan yang memfokuskan manajemen dan organisasi pada 4 bidang utama. Yang pertama, memahami dan mengelola kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyelaraskan proses kunci untuk mencapai persyaratan tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan analisis data yang ketat untuk memahami dan meminimalkan variasi proses kunci. Yang terakhir, mendorong perbaikan yang cepat dan berkelanjutan ke proses bisnis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode DMAIC. Yang pertama adalah fase define. Fase define adalah fase menentukan masalah, menetapkan persyaratan-persyaratan pelanggan, dan membangun tim. Nah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan masalah adalah spesifik, dapat diamati, dapat diukur, dan dapat dikendalikan. Di dalam define terdapat suara pelanggan atau voice of customer, dan juga CTQ yang berarti critical to quality, dan kemudian diagram Sripok yang fungsinya grafik yang membantu mengidentifikasi semua elemen yang relevan dari sebuah proses. Yang selanjutnya adalah fase measure atau pengukuran. Fase mengukur tingkat kinerja saat ini. Sebelum mengukur tingkat kinerja, biasanya terlebih dahulu melakukan analisis terhadap sistem pengukuran yang digunakan. Nah, pada fase measure ini terdapat analisis sistem pengukuran. Masalah yang muncul dalam pengukuran adalah variabilitas pengukuran yang dinyatakan dalam varian. Varian total suatu pengukuran berasal dari varian yang ditimbulkan oleh produk dan varian akibat kesalahan pengukuran atau gigs. Yang kemudian adalah analisis kapabilitas proses. Kapabilitas suatu proses bisa ditentukan dengan CP dan CPK, PP dan PPK, dan proses Six Sigma. Yang selanjutnya adalah fase analyze. Fase analyze ini mencari dan menentukan akar atau penyebab dari suatu masalah. Masalah yang timbul kadang-kadang sangat kompleks sehingga membingungkan antara mana yang akan diselesaikan dan tidak diselesaikan. Tools yang digunakan adalah diagram Pareto dan diagram sebab akibat. Dan kemudian diuji hipotesis rata-rata. Nah, yang selanjutnya adalah fase improve. Fase improve ini adalah fase meningkatkan proses dan menghilangkan sebab cacat. Nah, tools yang digunakan adalah Taguchi. Kemudian adalah fase control. Fase control ini adalah fase mengendalikan kinerja proses dan menjamin cacat tidak muncul kembali. Nah, tools yang digunakan biasanya adalah control chart. Fungsinya adalah untuk membantu mengurangi variabilitas, memonitor kinerja setiap saat,
memungkinkan proses koreksi untuk mencegah penolakan. Nah, selanjutnya adalah case study atau studi kasus yang memudahkan kalian dapat mengerti lagi apa itu Six Sigma. Nah, studi kasus ini membahas pengurangan kerusakan pada proses penggilingan di perusahaan manufaktur bagian otomotif. Dalam proses penggilingan halus, potongan jarak diperiksa secara visual untuk menentukan berbagai cacat. Dikarenakan produksi potongan jarak dalam ribuan per shift, secara praktis tidak mungkin melakukan inspeksi 100% komponen ini dengan metode objektif. Akan tapi sangat penting untuk melakukan inspeksi 100%. Maka, solusi efektif untuk masalah ini akan memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi pengerjaan ulang, penolakan, dan meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya adalah fase define. Seperti yang dijelaskan tadi, fase ini bertujuan untuk menentukan lingkup dan tujuan proyek perbaikan. Nah, setelah melalui beberapa proses, tim memutuskan untuk mempertimbangkan presentase penolakan potongan jarak setelah proses grinding murni sebagai karakteristik critical to quality. Pernyataan tujuan tersebut ditetapkan sebagai pengurangan penolakan potongan jarak hingga 50% dari tingkat yang ada, yang mana akan menghasilkan penghematan biaya yang besar bagi perusahaan dalam hal pengurangan biaya pengerjaan ulang dan biaya memo. Nah, selanjutnya adalah fase measure. Nah, dalam fase measure ini terdapat output measure. Nah, seperti pada di gambar itu dapat dilihat bahwa sebesar 368.219 komponen diperiksa dan ditemukan sebesar 61.198 kecacatan dengan defect 166.200 ppm. Nah, goal dari proyek ini mengurangi jumlah kecacatan menjadi 83.100 ppm. Nah, selanjutnya adalah fase analisis. Tools yang digunakan adalah diagram sebab akibat atau biasa yang disebut dengan diagram fishbone. Nah, itu adalah output dari analyze. Material itu memiliki beberapa permasalahan seperti yang tertera pada gambar tersebut. Nah, pada bagian bawah itu adalah semua permasalahan yang terjadi pada diagram fishbone. Nah, selanjutnya adalah fase improve. Nah, dalam fase ini didapat kombinasi optimum dari setiap permasalahan yang dari proses sebelumnya. Nah, pada di gambar di bawah itu solusi permasalahan didapat dari permasalahan yang ada pada diagram fishbone sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah fase kontrol. Setelah dilakukan implementasi, data yang dikumpulkan dari proses penggilingan yang baik sehubungan dengan cacat selama 1 bulan memiliki presentase penolakan potongan jarak pada proses penggilingan yang baru berkurang dari 16,6 menjadi 1,19%. Tingkat proses sigma juga meningkat dari 2,47 menjadi 3,76. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal peringkat sigma serta presentase cacat. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai Six Sigma. Semoga berguna bagi Anda. Thank you. See you to the next video.